Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok SRS Facebook ingin menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Claudia Simanroy dengan NIM 2020230011. Yang kedua ada Satria Hafitin Rando dengan NIM 2020230022. Yang ketiga ada Sakif Nafal Atof dengan NIM 2020230034. Yang keempat ada Adwil Muhammad Adnin dengan NIM 2020230071. Dan terakhir Reza Devara Widya Putra dengan NIM 2020230002. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Facebook salah satu jenis jejaring sosial yang didirikan oleh Mark Zuckerberg bersama rekan mahasiswanya. Pada awalnya keanggotaan hanya terbatas pada mahasiswa Harvard saja, kemudian keanggotaan diperluas hingga ke perguruan lain seperti Boston, Ivy League, dan Universitas Stanford. Kemudian menerima keanggotaan dari mahasiswa di universitas lain. Facebook diluncurkan pada Februari 2004. Lalu Facebook kini telah memiliki pengguna hingga mencapai 600 juta pengguna aktif. Facebook juga dapat digunakan oleh pengguna setiap saat. Pengguna dapat mengaksesnya dengan mudah melalui gadget, komputer, dan laptop. Pengguna juga bisa berteman dengan orang yang mereka kenal maupun tidak kenal di dalam Facebook. Jadi jaring sosial ini merupakan salah satu jenis sosial media yang diminati oleh berbagai kalangan sebab menawarkan berbagai jenis aplikasi bagi pengguna untuk mencari teman, mengirim video, bermain games, berdiskusi, serta update pesan, foto, atau yang disebut sebagai sender, dan juga dapat memberikan komentar, like, disimbolkan dengan jari jempol oleh pengguna lain, yang disebut sebagai receiver. Seorang pengguna boleh menjadi sender dan receiver. Pengguna akan secara langsung aktif apabila sedang mengakses aplikasi ini. Juga dapat melihat siapa pengguna lain yang sedang aktif. Mereka dapat tukar menukar informasi melalui chatting antar satu sama lain dan juga dapat melakukan interaksi dalam dunia maya. Ketika mereka aktif dalam sosial media ini melalui fitur yang disediakan oleh Facebook tersebut. Aplikasi Facebook ini juga dapat merupakan aplikasi yang mudah digunakan serta mudah dan murah diakses. Aplikasi ini diminati oleh berbagai kalangan mulai dari kalangan anak-anak, remaja hingga kalangan orang tua. Jejaring sosial ini juga merupakan wadah aktivitas sosial yang dapat dilakukan dalam dunia maya. Dalam Facebook ini juga memungkinkan terjadinya interaksi timbal balik maupun feedback antar sesama pengguna Facebook. Fenomena ini juga merambat di kalangan remaja. Hal ini terlihat dari pengguna aplikasi ini yang lebih menonjol ialah kalangan muda. Kemungkinan bagi mereka menjadi pengguna Facebook merupakan suatu gaya hidup yang diikuti. Karena itu penulis menduga pengguna Facebook yang umum eksis ialah anak muda. Begitu juga dengan mahasiswa. Mahasiswa merupakan kaum muda yang menduduki kursi perguruan tinggi juga yang paling dekat dengan teknologi, khususnya dalam sosial media. Mahasiswa menggunakan Facebook untuk mengeksplor bidang intelektual. Mahasiswa juga sering terlihat menggunakan Facebook untuk menumpang popularitas agar tidak dianggap ketinggalan zaman oleh teman-temannya. Fenomena ini terlihat pada penggunaan Facebook oleh mahasiswa prodi pendidikan antropologi. Fenomena yang terlihat ialah di mana sesama mahasiswa terjadi memberi dan menerima like apabila sedang mengupdate status di Facebook. Terlihat sesama pengguna memberi like dan menerima kembali like, seperti tindakan berbalas-balasan. Selain itu juga terlihat seperti menuntut 3 balasan like dari pengguna lain. Hal ini terlihat dari jika pengguna tersebut tidak memberi like, maka pengguna tersebut juga tidak mendapat like. Seolah-olah untuk mendapat like kita harus memberi like juga. 1.2 tujuan. Tujuan di balik jejaring sosial itu untuk menghubungkan orang-orang. Facebook memungkinkan penggunanya memasukkan data pribadi seperti status, hubungan, tempat mereka belajar, dan minat mereka. Situs Facebook awalnya didirikan untuk mengenali identitas seseorang dengan mudah dalam satu lingkungan, kampus di Harvard. Namun demikian situsnya berkembang dengan pesat melebihi 1 miliar pengguna pada tahun 2012.
Tantangan utama, literasi digital customer. Kemampuan daya tangkap setiap orang berbeda-beda, di mana setiap masyarakat sudah terbiasa dengan kegiatan bersosialisasi langsung dan bersurat-suratan. Dan diketahui banyak orang Indonesia yang masih kurang familiar dengan teknologi sekarang ini. Oleh karena itu, literasi digital ini merupakan sebuah tantangan utama dalam proses digitalisasi sosial. Pastinya banyak orang-orang yang dapat memahami secara cepat dan ada juga yang membutuhkan waktu yang lama untuk memahami proses yang baru ini. Selanjutnya 1.4 definisi akronim dan singkatan. Yang pertama ada timeline, yaitu kemampuan untuk menampilkan suatu perjalanan waktu, suatu informasi dalam bentuk grafik yang indah. Kedua ada report, yaitu analisis dan pengawasan laporan. Ketiga ada cash on delivery, yaitu jual beli yang metode pembayarannya dilakukan secara tunai dan secara langsung ketika pesanan tiba di tangan pembeli. Yang keempat ada hoax, yaitu saking banyaknya sebagai pengguna kita, sulit menentukan mana informasi yang benar dan mana yang palsu. Yang kelima ada online, yaitu menandakan user sedang aktif. Keenam ada messenger, yaitu media untuk berkomunikasi antar user. Ketujuh ada grup, tempat berkumpulnya user untuk bersosialisasi dan sharing is caring. Yang kelima ada kebutuhan bisnis. 1.5 kebutuhan bisnis. Kebutuhan bisnis yang ingin dicapai dengan dibangunnya sistem informasi Facebook, yakni memberikan kemudahan kepada para customer yang terbiasa dengan budaya datang bayar bawa, pulang serta mempermudah pencarian produk yang diinginkan dengan adanya marketplace dan grup. Selanjutnya bab 2 deskripsi umum. 2.1 deskripsi umum. Pertama ada perspektif produk. Facebook secara lengkap adalah sebuah situs di jaring sosial yang memungkinkan pengguna dapat saling berinteraksi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. Bahasa atau buku muka, berjudul buku muka, merupakan prinsip dasar yang membedakan Facebook dengan jejaring sosialnya, yaitu menampilkan seluruh informasi dari pengguna tersebut. Facebook menawarkan berbagai fitur canggih yang belum pernah ada di sosial media sebelumnya. Selain dapat bertukar pesan, dengan Facebook, seorang pengguna dapat menciptakan halaman pribadi, menambahkan teman, membuat dan mengupdate status, membagikan berbagai jenis konten, video call, dan banyak lagi. Selain itu, Facebook juga dilengkapi dengan alat privasi untuk membatasi siapa saja yang berhak melihat hal yang Anda bagikan. Kedua, ada fungsi produk. Berikut ini merupakan fungsi yang merupakan fitur utama dari Facebook. 1. Menghubungkan dengan yang jauh. 2. Menyediakan panggilan internasional gratis. Ketiga, membagikan media berupa foto dan video. Keempat, mengumpulkan komunitas pada suatu ruangan. Kelima, mempertemukan penjual dan pembeli secara online. Keenam, menyediakan tempat untuk bertukar informasi. Ketujuh, menyebarkan iklan ke ruang yang lebih besar. Selanjutnya ada karakteristik pengguna. Karakteristik pengguna terhadap produk ini adalah mampu mengenali dasar-dasar mengoperasikan komputer dan mengenali dasar mengedit foto dan video untuk disebarluaskan di Facebook. Selanjutnya ada batasan-batasan. Dalam program ini terdapat beberapa batasan, yaitu pertama, aplikasi harus terhubung internet. Kedua, daftar ke aplikasi ini hanya memperbolehkan satu username untuk terdaftar. Jika nama sudah terdaftar, maka Anda harus menggunakan username lain atau dilengkapi angka. Ketiga, harus memiliki email yang telah terdaftar. Keempat, Facebook berhak menghapus konten Anda apabila mengandung unsur pornografi atau kekerasan. Kelima, pada saat Anda melihat suatu grup atau komunitas, Anda tidak bisa melihat isi dari grup atau komunitas tersebut kecuali Anda sudah bergabung jika admin grup atau komunitas tersebut menyetel privasi. Selanjutnya, asumsi dan kebergantungan. Yang pertama ada diasumsikan bahwa pengguna memiliki koneksi internet karena sistem menggunakan website sehingga pengguna harus memiliki koneksi internet. Kedua, aplikasi ini dapat dikategorikan sebagai mobile store yang dapat dioperasikan kapanpun dan dimanapun. Ketiga, pengguna memiliki hak akses secara penuh terhadap akun yang pengguna itu miliki sendiri. 2.2 Kebutuhan fungsionalitas. Atribut kualitas perangkat lunak. Kendala.
Website ini dapat dikunjungi kapan saja dengan dukungan sistem operasi Windows dan Linux yang memiliki stabilitas yang tinggi. Ketersediaan. Website ini dapat berjalan dan tersedia selama tidak mengalami kendala, seperti pasokan suplai tenaga listrik atau terkendalanya jaringan lokal, jaringan internet, serta web server hosting aplikasi. Keamanan. Admin dan user harus melakukan login untuk dapat mengakses sistem dan didukung keandalan dari server penyedia hosting. Untuk melakukan transaksi, pelanggan dilengkapi dengan user ID yang unik dan password. Site juga dilengkapi dengan enkripsi SSL 128 yang mengenkripsi setiap data yang dikirim melalui jaringan internet. Perawatan. Website ini dibuat secara full parameter dan dinamis. Isi site serta informasi yang terdapat di dalamnya dapat diupdate kapan saja sesuai dengan keputusan manajemen website. Manajemen hanya perlu mengakses aplikasi sebagai administrator dan mengakses menu yang khusus disediakan untuk administrator. Pemakai. Di sini ada 3 kategori pemakai. Yang pertama itu user biasa. Fasilitasnya yaitu dapat mengupdate status, chatan dengan orang lain, membeli barang jika ingin membeli sesuatu, mempromosikan sesuatu. Dan hak aksesnya ke aplikasi itu akses ke menu status, akses ke menu chat, akses ke menu jual beli, dan akses ke menu iklan. Kategori yang kedua yaitu penjual. Fasilitasnya mengupdate barang yang ia jual, mempromosikan barang jualan, dan hak akses ke aplikasinya itu akses ke menu jual beli dan akses ke menu iklan. Kategori yang ketiga adalah pekerja kantoran. Fasilitasnya yaitu mengupdate status dan memberikan informasi terbaru seputar kantornya. Dan hak aksesnya itu akses ke menu status. Fungsi user, login sebagai user. User diperbolehkan untuk login agar terdaftar pada menu beranda dan mendapat hak akses. Melihat rekapitulasi aktivitas, pilih menu laporan pada halaman utama untuk user dan admin. Pilih apa saja menu layanan yang disediakan oleh Facebook. Fungsi admin. Pengelolaan user. Admin memiliki otoritas untuk menambahkan, mengedit, dan menghapus user yang terdiri dari pemilik, karyawan, dan member. Untuk pengelolaan user dan mengklik menu admin dan submenu pengelolaan user. Performasi. Tidak ada batasan performasi karena kemampuan perangkat keras yang digunakan telah memadai. 2.3 Lingkup produk. Sistem ini dirancang untuk berjalan secara online dan bertujuan untuk memberikan fasilitas berkomunikasi, jual beli, berbagi berita secara online tanpa harus bertemu dengan lawan berkomunikasi. Dengan diciptakannya sistem ini dapat merubah cara orang berinteraksi dengan orang lain, memudahkan individu untuk melakukan banyak hal secara digital tanpa harus bertatap muka, dan memberikan wadah untuk komunitas untuk berbagi informasi secara online dan mudah. Kebutuhan bisnis. Berikut ini merupakan kebutuhan bisnis dalam penggunaan Facebook. Orang adalah individu yang Anda tambahkan ke pengelola bisnis Anda melalui email. Orang diberi akses ke pengelola bisnis dan aset Anda melalui sistem 2 izin lapisan. Partner. Partner adalah bisnis lain seperti agensi, klien yang bekerja dengan Anda. Tambahkan partner ke pengelola bisnis Anda sehingga Anda bisa berbagi aset satu sama lain. Tidak seperti orang, Anda tidak bisa memberi partner akses ke pengelola bisnis Anda sebagai atau karyawan. Anda hanya bisa berbagi izin ke aset dengan partner Anda. Pengguna sistem. Pengguna sistem mewakili server atau perangkat lunak yang melakukan panggilan API ke aset yang dimiliki atau dikelola oleh pengelola bisnis. Dua titik lima yaitu fungsi produk. Berikut ini merupakan fungsi fitur utama dari Facebook. Yang pertama, menghubungkan dengan yang jauh, menyediakan panggilan internasional gratis, membagikan media berupa foto dan video, mengumpulkan komunitas pada satu ruang,
mempertemukan penjual dan pembeli secara online, menyediakan tempat untuk bertukar informasi, dan menyebarkan iklan ke ruang yang lebih besar. Bab 3. Kebutuhan rinci. 3.1. Kebutuhan antarmuka eksternal. Pertama ada antarmuka pengguna, itu beranda. Beranda digunakan oleh user untuk melihat postingan orang-orang yang telah menjadi teman. Daftar cerita yang harus diperbarui di bagian tengah halaman beranda Anda. Kabar beranda mencakup pembaruan status, foto, video, tautan, aktivitas aplikasi, dan suka dari orang, halaman dan grup yang Anda ikuti di Facebook. Yang kedua, ada profile. Digunakan untuk melihat daftar cerita user itu sendiri yang hanya mencakup informasi pribadi Anda dan tidak ada informasi bisnis. Profil Facebook adalah akun pribadi. Ini untuk penggunaan non-komersial dan mewakili individu setiap orang. Yang ketiga ada marketplace. Fitur yang bekerja seperti marketplace pada umumnya, kamu hanya perlu mengunggah foto produk dan kamu sudah bisa melakukan penjualan. Selain itu, penjual dan pembeli juga bisa menghubungi satu sama lain instan melalui Facebook Messenger. Yang keempat ada notifikasi. Pesan yang ditampilkan oleh Facebook untuk memberikan pengingat komunikasi dari orang lain atau informasi tepat waktu lainnya dari aplikasi. Pengguna dapat mengetuk notifikasi untuk membuka aplikasi Anda atau melakukan tindakan langsung dari notifikasi. Selanjutnya ada antarmuka perangkat keras. Antarmuka perangkat keras yang digunakan dalam perangkat lunak Facebook adalah mobile. Yang pertama mobile digunakan untuk mengenali input yang dilakukan oleh pengguna untuk menginputkan data berupa karakter, teks, gambar, serta peta di smartphone user. Yang kedua adalah laptop, digunakan untuk mengenali input yang dilakukan oleh pengguna untuk menginputkan data berupa karakter, teks, gambar, serta peta di laptop user. Selanjutnya ada antarmuka komunikasi. Antarmuka komunikasi yang digunakan dalam belanja lokal ini menggunakan TCP atau IP yang terhubung secara client server dalam lingkup jaringan internet. Berikut adalah mockupnya. Yang pertama mockup beranda, bisa dilihat. Yang kedua mockup messenger. Yang ketiga mockup profile. Yang keempat ada notifikasi. Ya, dia bab 3 nomor 2 di sini ada diagram UML. Di sini bisa dilihat use case-nya. Use case Facebook. Lanjut. Ini kelas diagramnya. Dan ini flowchart-nya. Ini sequence-nya. Bab 4 penutup. Facebook sebagai sedia komunikasi dikaji dengan metode deskriptif kualitatif. Facebook sebagai media komunikasi. Selain itu, bagaimana aktivitas komunikasi dan pemanfaatannya yang berjalan di Facebook sebagai media komunikasi. Disimpulkan bahwa dalam pemanfaatan Facebook sebagai media komunikasi berguna untuk membuat status maupun private chat secara personal. Facebook juga dimanfaatkan untuk bisnis jual beli online dan hiburan semata seperti bermain game online. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.